Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Sarapan sangat penting loh untuk bekal selama seharian beraktivitas. Nah adik-adik, pernahkah kalian pagi hari itu tidak sarapan? Rasanya pasti lemas ya, kita tidak bertenaga. Berbeda kalau pagi hari kita sudah sarapan dengan menu yang sehat. Menu yang sehat itu mengandung menu 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan ditambah susu. Nah dari 4 sehat 5 sempurna ini sudah terdapat zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Jadi upayakan kalian memakan makanan yang sehat. Tapi kak, aku tidak suka sayur. Ayo adik-adik, usahakan untuk kalian suka makan sayur. Lihat paragraf pertama dari bacaan berikut. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Paragraf yang kedua dari bacaan ini. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat tubuh kita menjadi sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe. Ada kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Nah, di sini kita tahu bahwa manusia itu butuh protein. Protein itu gunanya untuk pertumbuhan kita dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh kita, adik-adik. Nah, biasanya ada pada kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu banyak mengandung protein. Paragraf yang ketiga. Manusia itu juga membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Nah, penting kan sayuran itu? Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, ada tomat, ada pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Nah, vitamin sendiri itu ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, masing-masing vitamin itu memiliki fungsi dan manfaat masing-masing, adik-adik. Nanti kalian cari tahu ya fungsi dari masing-masing vitamin tersebut. Kita lihat kembali paragraf 1. Tumbuhan itu sebagai sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, dari paragraf ini kita akan mencari ide pokok dan kesimpulannya. Ide pokok yang Kak Citra temukan dari paragraf ini adalah manusia dan hewan itu memerlukan makanan untuk menghasilkan energi. Jadi dari paragraf 1 ini intinya atau ide pokoknya adalah manusia dan hewan itu memerlukan makanan untuk menghasilkan energi. Lalu zat apa yang menghasilkan energi? Yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat itu ada pada tumbuhan apa? Padi, jagung, dan umbi-umbian. Itu ide pokok paragraf pertama. Sedangkan kesimpulannya, manusia dan hewan itu memerlukan makanan dari tumbuhan
yang mengandung berbagai zat yang bergizi untuk menghasilkan energi. Kalian bisa buat kesimpulan berdasarkan kalimat kalian masing-masing atau pemikiran kalian masing-masing yang merupakan inti dari bacaan ini. Lalu paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini Kak Citra mempunyai ide pokok di sini adalah tentang manusia dan hewan itu memerlukan makanan yang mengandung protein dari tumbuhan. Nah, di sini dijelaskan mengapa manusia dan hewan itu membutuhkan protein, ya untuk pertumbuhan, untuk mengganti sel, itu diterangkan. Lalu protein itu terdapat pada tumbuhan apa? Kacang kedelai, lalu kacang tanah, kacang merah, dan sebagainya. Sedangkan kesimpulannya, Kak Citra simpulkan seperti ini. Manusia dan tumbuhan itu memerlukan makanan yang mengandung protein dari tumbuhan. Nah, di sini Kak Citra ada salah ketik ya, yang berguna untuk tumbuh dan mengganti sel tubuh yang rusak. Ini adalah kesimpulan dari Kak Citra. Kalian bisa buat kesimpulan dengan kalimat kalian masing-masing yang sesuai dengan bacaan tersebut. Kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bekerja sama adalah wujud dari penerapan Sila Persatuan Indonesia. Nah, Sila Persatuan Indonesia itu adalah sila ketiga. Hayo, simbolnya apa ya sila ketiga? Ya, simbolnya adalah pohon beringin. Dalam sila persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat beberapa nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan bahasa Persatuan Indonesia. Kita negara kepulauan, banyak bahasa daerah. Kalau kita memakai bahasa daerah kita masing-masing untuk berkomunikasi dengan orang dari daerah lain, mungkin orang tersebut tidak akan memahami bahasa kita. Maka mari kita menggunakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, sebagai wujud persatuan Indonesia, kita harus memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Nilai yang ketiga adalah cinta kepada tanah air Indonesia. Kalau cinta kepada tanah air Indonesia, berarti kita bisa menjaga alam yang ada di Indonesia. Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, ya. Jadi kita utamakan tuh persatuan dan kesatuan. Berjiwa patriotisme dimanapun kita berada. Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 1 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya.